Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, hari ini kita kembali daring lagi ya. Karena COVID di Indonesia kembali naik. Jaga kesehatan di rumah supaya kita bertemu lagi segera. Oke, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3 mengenai indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Oke. Anak-anak tahu kan bahwa Indonesia ini memiliki pulau yang begitu banyak. Sehingga keberagaman yang ada di Indonesia itu juga banyak, mulai dari ras, agama, suku, adat istiadat, bahasa, gender, dan lain-lain. Berikut contoh dampak negatif kurang pemahaman akan keberagaman. Yang pertama, terjadi konflik antar masyarakat. Oke, baru-baru kemarin anak-anak itu terjadi perang suku di Papua karena kurangnya toleransi atau pemahaman akan keberagaman. Jadi dua suku ini saling berperang, saling melawan dan saling bertarung. Ada yang membawa pisau, ada yang membawa celurit, ada yang membawa obor, bensin. Nah, yang menjadi korban itu warga sekitar. Ada rumah, salah satu tempat itu karena konflik tersebut terbakar. Di dalam rumah itu, suatu tempat itu ada orang yang berlindung dari pertengkaran itu, ikut jadi korban dari pertengkaran mereka. Nah, yang kedua, munculnya perpecahan bangsa akibat konflik. Konflik yang terjadi tadi, perang suku tadi, itu akan menyebabkan perpecahan antara suku A dan suku B. Tidak akan saling percaya lagi, akan sulit percaya lagi. Yang ketiga, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan akibat konflik yang selalu terjadi di masyarakat. Yang keempat, terhambatnya pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, terganggunya kenyamanan dan keamanan hidup di masyarakat. Coba kita bayangkan kalau ada di sekitar kita orang yang berseteru, apakah kita akan hidup aman? Apakah kita akan hidup nyaman? Tentu saja tidak. Kita akan merasa takut menjadi korban seperti contohnya tadi perang suku yang ada di Papua. Nah, oleh karena itu kita harus bersikap toleransi kepada siapapun. Apa itu toleransi? Toleransi itu berasal dari toleran. Artinya sabar membiarkan sesuatu. Secara umum, toleransi itu berarti perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada. Misalnya seperti di kelas, teman kalian ada yang dari luar Jawa, misalnya dari Papua. Kalian harus tetap berteman. Itulah yang dinamakan toleransi. Nah, walaupun teman kalian bahasanya berbeda, kulitnya berbeda, itu tetap harus berteman. Nah, itu yang dinamakan toleransi. Menghargai segala perbedaan yang ada. Nah, sikap toleransi yang pertama dari agama dulu. Nah, di agama itu kita tidak boleh memaksa orang mengikuti ajaran agama yang kita anut. Misalnya, kita di rumah punya teman yang agamanya Kristen. Nah, kita tidak boleh memaksa teman kita untuk masuk ke Islam karena itu adalah hak masing-masing orang ingin memiliki agama apa. Yang kedua, suku dan ras.
Contohnya berteman dan bekerja sama tanpa membedakan suku dan ras orang lain. Misalnya di kelas kalian ada yang berbeda suku, misal dari Palembang atau dari Sumatera, Palembang Sumatera, dari Papua. Nah, itu tetap berteman, bekerja sama. Yang ketiga, sosial budaya ekonomi. Contohnya, menghormati adat istiadat, kebudayaan, serta aktivitas ekonomi yang biasanya dilakukan orang lain. Dan yang terakhir itu adalah toleransi atas gender. Gender itu apa? Kelamin. Jadi kelamin itu ada perempuan dan laki-laki. Nah, toleransinya seperti apa? Memberikan hak dan tanggung jawab yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, di kelas kita sedang piket bersama. Karena kita saling bertoleransi antara perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang seimbang dan tanggung jawab yang seimbang. Jadi sama, kalau yang laki-laki mengangkat bangkunya di atas bangku, berarti yang perempuan juga bisa seperti itu ya. Nah, seperti ini contoh toleransi ras dan suku. Ada gambar orang dari mana itu? Dayak, ada dari Jawa sedang main game, main permainan tradisional. Yang selanjutnya ini ada toleransi gender. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama, mendapatkan hak dan tanggung jawab yang sama. Dan yang gambar yang terakhir ini tidak bertoleransi atas keberagaman sosial dan ekonomi. Nah, untuk tugas hari ini itu adalah silakan anak-anak tuliskan sikap toleransi keberagaman agama dan gender yang ada di kelas. Minimal 3 ya. Nanti silakan dikerjakan di buku, kemudian nanti dikumpulkan di link yang disediakan. Nah, selanjutnya kita akan menemukan informasi yang penting dalam sebuah teks. Caranya adalah yang pertama, anak-anak harus memahami isi bacaan. Caranya memahami bagaimana? Pahamilah judulnya. Biasanya judul itu memberikan garis besar dari isi bacaan. Nah, kemudian silakan anak-anak ajukan pertanyaan pada teks tersebut yang sesuai dengan teks tersebut. Dan biasanya teks yang baik itu akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang anak-anak buat. Oke, di sini ada bacaan Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Silakan anak-anak baca teks ini. Kemudian kerjakan tugas berikut ini nggih. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.